keikhlasan yang ada di dalamnya. Gerakan kita itu merupakan amal kita, ruhnya itu tulus, ruhnya itu ikhlas, ruhnya itu, gerakannya itu dipersembahkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya orang ibadahnya tidak ada nilai ketulusan, tidak ada keikhlasan di dalamnya, artinya dia beribadah, beramal tanpa ruh. Badannya bergerak, mulutnya komat kamit, kakinya berlarian, tapi gerakannya itu tidak ada ruhnya. Makna tidak ada ruhnya, tidak tulus, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ibadah tanpa ruh sama seperti orang yang tidak ada ruhnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Nhờ thang thon ubud baju nữa, kibanjara aku pun nhờ thon ubud punamik lain atau Cina peraya baju no. Okey, tamu thang habab na. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini untuk mengisi pengajian kita, mari kita ambil satu kalam hikmah daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Matan Hikam yang disyarah oleh Syekh Ar-Rundi dalam syarah hikamnya. Apa kata Imam Ibnu Athaillah? Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha sirril ikhlasi fiha. Beliau berkata bahawa amal itu adalah kerangka daripada gerak-gerik kita. Gerakan kita itulah amal kita. Qiyam kita di dalam salat
ruku, sujud, itu adalah amal namanya. Mulut kita qomat kamit membaca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mulut yang qomat kamit itu, itulah amal. Suwarun qaimatun. Kita yang berangkat haji, berangkat umrah, tawaf kita mengelilingi Kaabah 7 kali, itu amal namanya. Sa'i kita antara Safah dan Marwah, terus berulang-ulang hingga 7 kali, itu juga amal namanya. Jadi gerakan-gerakan kita itu adalah amal. Lalu Imam Ibnu Athaillah mengatakan wa arwahuha sirril ikhlasi fiha. Sedangkan ruh daripada amal itu ketulusan, keikhlasan yang ada di dalamnya. Gerakan kita itu merupakan amal kita. Ruhnya itu tulus, ruhnya itu ikhlas. Ruhnya itu, gerakannya itu dipersembahkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya orang ibadahnya tidak ada nilai ketulusan, tidak ada keikhlasan di dalamnya, artinya dia beribadah, beramal tanpa ruh. Badannya bergerak, mulutnya qomat kamit, kakinya berlarian, tapi gerakannya itu tidak ada ruhnya. Makna tidak ada ruhnya, tidak tulus, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ibadah tanpa ruh sama seperti orang yang tidak ada ruhnya. Orang yang tidak ada ruhnya namanya jenazah. Bukankah tangan kita ini bisa bergerak? Itu karena ada ruh. Kaki kita bisa melangkah, kepala kita bisa menoleh kiri dan kanan, karena ada ruh. Kalau seandainya ruh ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Tangan tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa melangkah, kepala ini tidak bisa lagi menoleh. Maka jenazah enggak bisa menoleh, tangannya enggak bisa bergerak, kakinya tidak bisa melangkah. Kok bisa? Ruhnya sudah keluar. Begitu penting ruh dalam kehidupan kita. Nah, dalam ibadat juga begitu. Dalam amal juga begitu, kata Imam Ibnu Athaillah. Ibadah kita itu mesti ada ruhnya. Salat mesti ada ruhnya, ikhlas. Puasa, zakat, haji, umrah mesti ada ruhnya, ketulusan, kemurnian di dalam hati kita. Kalau seandainya ibadat kita ada ruhnya, apa yang terjadi? Imam Ibnu Athaillah mengatakan ibadah kita itu akan berdampak. Ibadah kita itu akan ada efeknya, sama seperti efeknya ruh dalam tubuh kita, bisa bergerak, bisa melangkah, bisa menoleh. Ibadat yang ada ruh, salat, puasa, zakat, haji, umrah, dan ibadah-ibadah yang lain yang disertai dengan ruh, ibadah itu ada dampaknya, Bapak Ibu. Dampak terhadap diri kita, dampak terhadap lingkungan sosial kita. Sehingga semakin sering datang ke masjid jami', semakin terjaga lisannya, semakin bagus tindakannya, semakin jauh ia dari bermaksiat kepada Allah, tidak pernah buruk sangka kepada Allah. Kenapa itu terjadi? Diakibatkan karena ibadah yang dikerjakan hari-harinya ada ruhnya. Kan sering orang bertanya, Ustadz, ini ada kawan saya, dia salat tapi masih menipu. Ini kan sering pertanyaan ini. Dia ibadat
tapi sibuk menghina orang. Dia ibadat, tapi hak orang dia ambil. Jilbabnya besar, ngomongin orang juga besar. Apa yang terjadi? Ini kan adanya kesenjangan, hanya cocok. Di antara sebabnya, karena ibadahnya itu enggak ada ruhnya. Dia menutup aurat bukan karena Allah, dia hadir ke masjid untuk ibadat bukan karena Allah. Maka pentinglah ketulusan dalam ibadat supaya ada ruhnya. Berapa banyak orang Lok Sumawe berangkat haji setiap tahunnya? Lihat, pulang mereka ke tanah air, ada bertambah jumlah jamaah di masjid? Belum tentu. Tiap bulan ada orang umrah di Lok Sumawe ini. Pertanyaannya, pulang mereka 12 hari, 16 hari, 17 hari daripada umrah, ada bertambah jamaah di masjid? Tidak ada. Berarti umrahnya bukan dengan ruh. Umrahnya tanpa ruh, hajinya enggak ada ruhnya. Kita mau daftar haji sekarang mesti waiting list, menunggu sampai 17 tahun. Mestinya orang Aceh ini, orang Lok Sumawe, orang bangsa kita ini rata orang baik-baik semua mestinya. Mestinya begitu. Hai diurut aja umrah. 3 jam dia tak kalian travel berdi 80 ro, belarat no travel belarat no 70 ro, belarat di travel 50 ro. Nah tambah orang 20 ro tak orangnya. Inilah yang mesti kita evaluasi diri. Sehingga ibadah itu berdampak. Apa sebabnya? Karena mereka enggak pernah latihan. Ilung nak pernah lung kala nurung di Madinah. Semayang hanai masjid dia. Ada kata ada tanya ke pun semayang ada kata tajak masjid madang hai. Pu jawaban. Ramai tahu. Hai masjid Madinah memang ramai orang. Poh 6 na orang, poh 7 na orang, poh 8 na orang, poh 10 na orang, urah na orang, poh malam na orang, poh 12 malam na orang, poh 5 malam bina orang. Puih melasah kampung tanya. Memugrib tan urang. Semayang dekat hotel. Yang segelam ya umrah tanya yang bak po travel, nata hotel ngam masjid? Oh 100 meter. 100 meter. Nah yang tolak 50, yang semayang tetap dalam hotel. Kepu tetap dah mah. Tapi nyan kon mandum besalah. Kon mandum, tapi menyadap bertapat dum. Apa buktinya? Enggak ada efeknya. Ada efeknya. Sehingga ibadah itu hanya sekedar ritual, ibadah itu hanya sekedar rutinitas. Kapoh sa kalihu, temayang lihu, ka asa poh put, temayang asa. Ka maghrib poh 7, temayang maghrib, ka poh 8, ka temayang isya. Hanya sekedar rutinitas ritual semata. Sedangkan ruhnya, tulusnya, ikhlasnya, orientasi ibadahnya tidak ada. Pada akhirnya, ibadah itu tidak ada dampaknya. Ilmu mestinya ada dampaknya. Makanya Imam Ghazali mengatakan ilmu itu harakatul qalbi, bukan harakatul aqli. Ilmu itu kalau dalam bahasa modernnya, transfer of values, bukan transfer of knowledge. Kalau hanya sekedar transfer of knowledge, transfer pengetahuan, banyak orang alim tapi enggak punya akhlak. Leu orang jarang buat temena. Malam. Pi temena. Tengku. Pi temena. Kena tengku yang temena. Dum. Pi darulung. Apa akibatnya? Ilmunya banyak. Kan secara logika mestinya orang semakin banyak ilmu, mestinya logikanya semakin bagus ucapannya, semakin terjaga akhlaknya, semakin baik dengan tetangganya. Kok bisa? Karena ilmunya banyak. Karena pengetahuan agamanya luar biasa. Tapi realitas sosial kadang kita menemukan ada orang-orang yang ilmunya banyak, dengan tetangga tidak cocok. Akhlaknya rusak, ucapannya kotor, tapi alim, tapi pintar,
Tapi hebat. Hebat secara intelektual. Tapi tidak hebat secara emosional dan spiritualnya. Lihat rilis KPK. Mana kementerian yang paling banyak korupsinya? Apakah Kementerian Kehutanan? Apakah Kementerian Perindustrian? Apakah Pertanian? Apakah BUMN? Atau Kementerian Agama? Cek saja rilisnya. Mailuh jelum pegah dah kementerian yang paling lebih korupsi. Tapi yang ingin kita lihat pada saya, kok begini kejadian? Kok hanya nyambung? Makanya kita yang sudah hadir ke masjid, menjadi jamaah masjid, tidak pernah tinggal jamaah kita di masjid, kita ini mesti jadi ikon, jadi contoh bagi orang-orang yang enggak pernah ke masjid. Sehingga keluar kita dari masjid, ada orang lalu ngomong ke temannya, tungkunya nah, lawitnya kok tering ke jauh masjid. Akakai ke kagot. Akakai ke kagot. Awai cukup bro akai. Dia menjadi contoh uswah. Tidak urinong tak kalau lakau ke perah lah mati ke. Oh ma. Lakau long selama ke jauh masjid. Kagot akai ke. Hantam pernah ke denak long, hantam pernah ke tambah long. Berosa aja itu kalau ngejak umur masjid. Hana mempupu kah kena tempat aku. Itu artinya sudah menjadi contoh. Baik sampai tunggu tetawai masjid dikeligop. Masjid tapi ya jamaah nak tinggal piakai bro. Yang gok-gok mengejak le masjid gara-gara adanya. Bukan apa ni kah baik ajak masjid. Pakot kalau yang kelejak ke bamru akai. Kita mah lebih hegat long hana aku jak api gak akan. Ikat lebih hegat ganyan ya apa gak. Pesannya adalah ibadah itu mesti ada ruhnya. Maka Syekh Ar-Rundi pada saat mensyarah kalimat ini dalam syarah hikam, apa yang beliau katakan? Rupanya tingkatan keikhlasan ibadah seseorang itu ada 3 tingkatannya. Kita cek, kita termasuk makam yang mana, tingkat yang mana. Ada ibadah yang ruhnya itu tingkat-tingkat awam, makam orang awam. Mana makam orang awam dia dianggap ikhlas dalam ibadah, tulus dalam beramal. Pada saat dia beribadah lengkap dengan rukun dan syaratnya, ibadahnya lengkap dengan rukun dan syaratnya, dia sudah dianggap orang ikhlas. Gesemayang sip rukun sip syarat bagi urang awam nyan ka ikhlas. Gepuasa sip rukun sip syarat yang ganggap ka tulus. Bagi saw bagi urung awam. Lengkap rukun dan syaratnya, sah ibadahnya secara fikih, sudah ikhlas. Bagi siapa? Bagi orang awam. Ini kelas rendahan ini. Ini low class kata orang ini. Kelas rendahan. Kelas saya tadi. Ada yang makam kedua middle class namanya, kelas tengahan. Apa namanya? Makam abrar, kata Imam Syekh Ar-Rundi. Bagaimana ikhlasnya orang-orang abrar, orang-orang yang berbuat baik kepada Allah? Bagaimana? Syekh Ar-Rundi mengatakan, ikhlasnya orang-orang abrar bila seandainya dia beribadah lengkap rukun dan syaratnya, setiap ibadahnya dia berharap agar mendapatkan pahala daripada Allah dan nanti di akhirat dimasukkan ia ke dalam surga. Ini sudah ikhlas. Bagi siapa? Bagi makam yang kedua, makam tengahan, middle class namanya. Kalau ditanya, kenapa salat berjamaah? Supaya dapat pahala 27 derajat. Yang kelas tengahan gitunya, kelas abrar. Kepun semayang sunat fajar iron. Hai long semayang sunat fajar, linya long semayang subuh berjamaah, kemudian long pray sampai tibit mata urau.
leh nyalung sembahyang syuruk, sembahyang duha 2 rakaat. Kepun-puputnya tapi-tapi ronti bengah. Mangak merempuk pahala haji umrah. Mangak merempuk pahala lagi pahala haji umrah. Nyai kun makam abrar. Kelas tengahan. Sudah ikhlas. Dia beribadah agar mendapatkan pahala. Beramal agar masuk surga. Ada kelas tertinggi, VVIP, high class, ini kelas tinggi ini. Makamnya namanya makam muqarrabin. Tingkat orang-orang muqarrabin, sangat dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia dianggap orang ikhlas? Ikhlas bagi orang-orang muqarrabin ini. Pada saat ia beribadah, dia menyadari benar bahwa kemampuan ia bisa beribadah ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah. Dia beribadah untuk mengharap ridha dan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelas tertinggi. Orang-orang muqarrabin, kalau orang-orang abrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah abrar. Tapi ada orang-orang beribadah la haula wala quwata illa billah. Kita bisa salat maghrib tadi, bisa hadir ke masjid yang mulia ini karunia Allah. Karunia Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuatnya kita, bukan. Mugrak kaki, gutok ate le Allah, terus kena masjid jami, tak ibadat, tak semayang. Kemudian gutok lom 3 tuk be ilai kawau. Kadengar ceramah ilai beo, dang-dang terus insya. Terus insya tuk ka semayang ilai lom semayang insya. Untuk le semayang insya ka semayang sunat ilai beo tuk le semayang sunat kawau. Tubah ja'lum. Apa tandanya? Tandanya itu karunia Allah. Banyak orang yang ingin hadir ke masjid tapi Allah tidak menggerakkannya. Aduh pegah-pegah hawa tak kai. Jatan. Hawa dah jauh masjid 3 go. Hawa. Ja hana pi hawa go. Gaya urang hawa ke mi kana. Hawa dapat jo mi piang 3 go. Hawa. Aduh pegah-pegah hawa paju hana igop. Hana pegah hawa habis puyang nai paju. Hawa kita kai. Jadi ibadah orang-orang muqarrabin ini, ibadahnya ini luar biasa. Dia hanya mengharap ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada perempuan yang hebat satu yang berkenaan dengan makam muqarrabin ini, namanya Rabi'atul Adawiyah. Pernah didatangi oleh Imam Hasan Al-Basri untuk melamarnya. Apa katanya? Wahai Rabi'ah, izinkan aku melamarmu, kata Hasan Al-Basri. Apa jawab Rabi'ah? Bang, mohon maaf bang. Hatiku ini sudah penuh dengan cinta. Cinta kok bisa penuh? Hatiku ini sudah penuh dengan cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada makhluk yang bisa masuk ke dalam hatiku ini. Aku tidak mau cintaku ini berbagi kepada makhluknya. Aku ingin cinta mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nyamban Rabi'atul Adawiyah. Getulak lamaran Hasan Al-Basri karena cinta ka puno. Tanya kalau enggak puno. Ka dah kawin. Hanagat lam puno. Tak tamah sabo tu. Tampi peut boh tak tamah mengat puno. Apa artinya? Artinya adalah sehingga muncul kalimat Rabi'atul Adawiyah, ya Tuhan, kalau aku ibadah karena ingin surgamu, jauhkan aku dari surga itu. Kalau aku meninggalkan maksiat karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu itu. Tapi ya Allah, kalau seandainya aku beribadah karena mengharap ridha dan cintamu, terimalah cintaku itu. Ibadah orang muqarrabin. Makanya kenapa orang-orang yang beribadah dia dilarang sombong? Kenapa?
Karena yang membuat kita bisa ibadah bukan karena kita ini, tapi karena Allah. Allah yang menggerakkan, maka dilarang sombong. Maka tanya hanje embung gara-gara anak sembahyang maghrib malamnya, dia apa kau menikah nak sembahyang maghrib kan lagi lu. Sehingga tak hina gop, tak caci gop, tak maki gop, padahal yang menggerakkan tanya masjidnya Allah. Sering kita sampaikan bahawa kita diminta dalam agama untuk meniru suara muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mendengar lalu menirunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin asyhadu an la ilaha illallah. Kita juga asyhadu an la ilaha illallah. Muazzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sampai pada kalimat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, jawaban kita bukan hayya 'alas salah, bukan hayya 'alal falah. Jawaban kita la haula wala quwwata illa billah. Pada saat muazzin mengatakan hayya 'alas salah, mari salat, ya dah sembahyang. Putra tak jawab bertanya. Nak tak jawab? Ya. Tuhana? Hana. Amdeh kata jawab, ya dah sembahyang. Tak jawab? Ya. Rupa ji kenyan tak jawab. Kenyan ke you jawab. Ya dah sembahyang. Gekun li muazzin. Tak jawab lagi tanya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatanku untuk datang memenuhi panggilanmu ya Allah, kecuali atas kekuatan dan energi yang kau berikan. Berarti tak nyotruh dekena malamnya karena izin Allah. Maka dilarang sombong dalam ibadat. Satu ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam ini nabi kaya. Nabi kaya. Keluarganya kaya. Nabi Sulaiman alaihi salam kaya. Bagaimana cara bersyukur Nabi Allah Daud? Quran menyebut i'malu, bekerjalah, berusahalah. Ala Daud syukura. Sebagaimana keluarga Nabi Daud alaihi salam bersyukur. Jadi kerja salah sabuh daripada bentuk syukur atas nikmat yang Allah beri kepada gedanya hamba. I'malu, bekerjalah, beramallah. Diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Allah Daud, Daud, bersyukurlah engkau kepada aku. Kata Allah kepada Nabi Daud. Daud, bersyukurlah engkau kepada aku. Karena suaramu begitu indah, hartamu begitu banyak, keturunan-keturunanmu saleh. Keturunan-keturunanmu juga kaya-kaya dan saleh-saleh. Di antaranya Sulaiman alaihi salam. Bersyukurlah kepada aku, hai Daud. Apa kata Nabi Daud? Ya Allah, bagaimana aku bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku, sedangkan keinginanku untuk bersyukur itu pun nikmat darimu. Ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu, sedangkan keinginanku untuk bersyukur itu juga nikmat. Gimana ada syukur? Pegali Allah, nu syukuri nikmat yang kata jauh. Tak syukur nikmat yang kata jauh. Keinginan tanya untuk tatem syukur atas segala nikmat, nyampi nikmat. Artinya hadir kita mensyukuri nikmat Allah, itu pun anugerah Allah. Angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepadanya, itu juga nikmat daripada Allah. Tacok jaro, tak culok, langkih, lang beb, tak tarik peng 50 ribu, tak colok, tak culok, lang kudai pak. Nyampi nikmat Allah. Sebab nak ada orang ke pegah mana, kalau kum terkaknya, bukti long syukur kepada Allah. Padahal, jaro menggerak, menculok lang beb, mentarik peng 50 ribu, culok, lang kudai pak. Nyampi nikmat dari Allah. Dumur orang kaya tapi tangannya tidak bergerak. Banyak orang-orang kaya kadang dia lupa bersedekah, lupa dia berzakat, lupa dia berinfak. Kalau seandainya orang Aceh ini mau bayar zakat semua, yang wajib zakat, miliaran potensi zakat di Aceh.
Talu PBA punya tak baju dengan jaket. Punya getim baju mendung. Tapi nyatanya hana mandum urang getim baju. Yang jemut baju jaket biasa urang jauh belang. Urang jauh belangnya hek dah jauh belangnya. Tapi wate bagian bagi jaket hana pakai hana gabuk urang jauh belang. Inan kelebihan urang jauh belang. Beda dengan urang jauh kan tu. Pegah ekoh jaket memang belah ribai, pakai urang mana boh kan tu. Nyo gaji rong kata koh kuku ke jaket bading memang belah ribai. Pakai urang mana boh kan tu. Punya hanjit ke jaketnya ini tu. Oh hana je ke jaket pije ke infak. Pakai cik. Urang jauh belang. Lia ke semula, lia ke semprot, lia ke Mekah. Gade pada petengah lamlang. Bayi jaket. Ba tunggu imum yang di kampung bak Baitul Mal kampung. Yo kan rata kampung iluk semua na Baitul Mal kampung. Macam tanya kiban kondisi. Hai kondisi lagi urang kelola sih. Ai menggebedah habis. Padahal orang kaya banyak. Orang wajib zakat ada. Usaha-usaha ni kalanya. Padin le du usaha iluk semawanya. Nak bayi jaket. Yang ni mengganggu kau rada-rada duit danyo dia Mekah. Abak bro ate. Abak danyo bak jalan mandu. Mitanyo kedai dah pegot tapi duk pat parkir hai dah pegot. Kedai dah pegot. Ubera kedai dah pegot. Tempat parkir hai dah pegot. Mengganggu kau gara-gara kedai danyo. Motor idang belah reno pi motor belah rade pi hana dah homoja pi. Tak belah wi na motor tengah parkir jak bak kedai ganya belah unun pina. Apa sebabnya? Kadang di antara sebabnya hati tanyo bro. Sebab tanyo tak fikir jalannya tak tanyo sebab nak bayar pajak. Atagop hana tak kira sebab igop hana bayar pajak. Tak fikir yang bayar pajak tanyo sangai. Nyan tanda bro hati mengganggu kau. Orang Islam paling baik kata Nabi, orang Islam yang mampu menjaga saudaranya. Jalan dia berikan hak. Hana tiap pedang motor sembarangan baba jalannya ni ji. Tak pedang je tiat be sampai mujum, 2 jam, 4 jam, 5 jam. Mengganggu kau. Jalan itu tempat umum. Fasilitas umum. Munya seandainya tanya tak pedang motor, tak pedang kedai bak tengah jalannya. Nyampai dalam kaidin nilai bak orang umum, tajak tidara bantah bolok sama ni pidin bak pedang motor ini. Bantah bolok sama pada kaidin. Pakan fasilitas umum. Rupanya kenyataan kakon laganya jalan tak pakai pajak-pajak yang galak road. Parkir motor bak jalan, parkir Honda bak jalan, tamukan bak tengah jalan. Ruah semen bak jalan, ruah hano bak tengah jalan, aduk semen bak tengah jalan. Bata tak putrun bak tengah jalan. Polisi tidur UBB Raya tak pegot, padahal polisi tidurnya naturan. Itanya polisi tidur tak pegot, BB polisi juraya, sebab polisi tidur. Padahal polisi tidur naturan. Ladum talau-talau ikat lemah puduk bak tengah jalan ngajak ke polisi tidur. Talau ikat lemah. Ladum na urang ke pegat ke polisi tidur, kaya-kaya dua apa ke peduk juga tengah jalan. Mengganggu kau. Maka ji sering long pegah nya seandainya talau listriknya miyup bacutuk nya ija gadainan. Nyamban beru akai tanya. Mengganggu orang. Sini kalan sepanjang jalan daerah tanya. Nya tahu saya ada kata tahu. Nyam mede pai tru rumah 10 minit kat tru. Bela dan pegang dengan motor tajak dengan Honda itu susah dah. Macet. Oh sebab macet. Bukan karena le motor, kan karena le motor. Kan karena le Honda bak tengah jalan, tapi macet bak tanya urang hana aturan pedang motor bak pindah jalan. Urang hana aturan pedang Honda bak pindah jalan. Rak-rak peduk juga bak tengah jalan. Nyan yang mengganggu kau. Nyo ko nyo pemimpin-pemimpin yang tangan ni nyo payah dah pilih. Biar dah pegah nyo yang na jaringan dah pilih ku wali kota yang na jaringan. Yang na jaringan urun tarik pukat yang layak dah pilih. Yang na program.
yang mampu menjaga, merawat supaya jalan kita itu aman. Teh tajak mangat. Anam pepep. Baik tanya kauri ke anu tu minggu ke terata kata pun dong berjalan. Acara apa jalan aku? Purode acara terata kata tengah jalan ka. Kiban mengganggu kau punya. Hai tungku tiga kau siapa? Tiga kau siapa? Yalah tanya hidup dalam kota. Tanya hidup sosial biasalah. Orangnya dah pakai tanya tinggal pakai legop. Tapi sampai pupuk urang lah. Pajan acara, singoh acara. Hai tepuk tentu kan dia dah begat. Tepuk bunuh kan dia dah begat. Kau menceh leleh urang dua orang kau likut mengganggu kau. Yang lebih helom baik mengganggu. Yang kalian melasah dah begat acara. Yang lebih god lom. Ai melasah yang mengganggu kau pergi dalam kaidin dagai barang kuih umum. Ada peng kebersihan dagai. Apa ibu hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Maka penting bagi kita untuk menyadari bahawa agar ibadat kita ini berdampak, agar ibadat kita ini berefek. Tanya je ke contoh. Dro nururung mekat ngejaga begot atanya. Baik sampai mengganggu gop dengan jalan drone. Jalan gopnya. Tapi gara-gara ya JP ya bak tanya. Gara-gara ya mublo bak kedai tanya. Mengganggu gop. Nya perle supaya bertertib. Tak sewa tukang parkir. Tak pegah tukang parkir kena kajak ailenyo kajaga tiaknyo ka perapi nyo motornyo bak jalan walaupun di pedang bak tengah jalan ka perapi bacut bubak bineh ke dia bacut ka perapi tiak. Baik kacau peng bak urung motornya, baik kacau peng bawa awak pedang Honda-nya. Pakal ku bayar ilau gaji kah? 2 juta, 3 juta sebulan ka perapi nyo watai jak kena. Pinyata kau ni dah. Tukang parkir hidang juga banggalak draw. Kata pedang motor hanai. Hek tak saya kena motor, tak saya Honda gede, anak terus. Tapi ya saya kata dia cok Honda dan dia cok motor, prip, kat terus. Sakit hati itu. Asal kacau peng kat terus. Tapi ya hebunau hana urang. Karilah program rumah sakit. Rumah sakit pakai na parkir. Kacau peng parkir rumah sakit. Urang jika kena musibah, tak cak peng parkir lam. Ditanya ngelom, nak naong ko? Nya 10 ribu. Maka selama di rumah sakit itu masih mengutip uang parkir, selama itulah rumah itu masih sakit. Mangki panci awak parkir dibayar oleh rumah sakit. Awak dah aku gaji 2 juta, perapi Honda yang bupah. Perapi yang motor yang belagak bak tempat parkir rumah sakit. Mana ni? Tanya mengganggu gop. Yang kadang jelah dom si parkir liar. Hanai demong lampi adi. Pendapatan asli daerah hanai demong. Padimbah kedai tapi yuhi kota. Tipluh boh. Tipluh go bayar parkir. Mahan. Kakak tak pedang juga ke pondopoi nan tajak dengan dapak tak wek-wek kena. Tak. Nyan nam lego jak yang meninggal itu. Pulang tanya hana biasa olahraga. Hai tajak. Nah Honda. Yang lado. Tajak Honda supaya baik jok parkir, taduk tanya waktu Honda kah? Otak ada ni jak. Peng parkir. Tetap ilah kasih. Walaupun taduk roda Honda, ilah kasih. Tajuk teribai hai tung, padahal Honda, padahal Hondanya teribai. Parkir hai tung, nyohana layak teribai. Sebenarnya tanya kan bengeh ke awak parkir, kan icah dah anda bayar parkir. Karena liar pun seandai di hotel tajak tanya prip, kena lom dunggu. Bab ini helam dunggu, kena dalamnya dunggu. Hotel tani tu biar prip, baju dunggu. Nyai kamu 2 ribu, pada juk 5 ribu, pada tem jo. Kena mengalami tanya tapi yang icah tu kadang-kadang. Yang ku hotel copeng baru droi. Nyainan nyai cah tu. Tak andai je gadah helm gop. Helm long ha bunuh tu Honda. Oh mah nak aku dong. Man buat di kampung aja kan. Yang kunya bunuh anak aku. Ha? Hana CCTV. Yang na CCTV yang maha kuasa tak kan. CCTV hana. Itu kan problem. Apa sebabnya?
Karena adanya udip tok mengganggu go. Maka kita ini yang sering ke masjid. Yang datangnya kah ramai dia tengok jak walaupun ramai tu. Tidak banyak bila dibandingkan dengan jumlah populasi warga lu Semawe. Warga Lanjang Garam, mana di mana ramai. Populasinya lebih banyak lagi nya kan sampul-sampul mendau. Nya dalam penelitian. Untuk memberikan pesan kepada kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Banyak orang kadang masuk neraka bukan karena enggak salat. Banyak orang masuk neraka kadang bukan karena enggak puasa. Leurang kadang tamang neraka kan wap hana ikut pengajian. Leurang ladom tamang neraka rupanya kan wap legatnya hana ilmai. Tapi leurang tamang neraka wap mengganggu go. Tamang neraka. Urinang tu, urinang tho pegah ya hana ramai. Bak dakwah yang ramai dengar uragam urinang. Urinang. Majlis taklim yang paling ramai, majlis taklim urinang uragam. Urinang. Tanya agamnya nang ke liang maghribnya sakai. Urinang tu linsya pina arisan dusun arisan kampung arisan lorong arisan sampai SD ke jamun pina. Arisan sampai kantor ke pina, arisan sampai SMA ke jamun pina. Sampai na pengaji. Rata tempat ramai urinang. Majlis taklim zikir cik ramai lah urinang mak merdep. Tapi lam neraka pirame urina uji. Dumpa rame urina. Apa tandanya? Apa sebabnya banyak mereka di neraka? Kata Nabi, karena sedikit daripada mereka yang bisa berterima kasih kepada suaminya. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, maka saya ingin mengajak diri pribadi dan kita sekalian. Mari kita beramal dengan tulus karena Allah. Mari kita beribadah ikhlas kepadanya. Pada saat itu mestinya ibadah-ibadah yang kita kerjakan memberi dampak dalam kehidupan pribadi, keluarga dan sosial kita. Semakin sering kita ibadah, semakin bagus akhlak kita, semakin bagus ucapan kita, semakin bagus perilaku kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil ma'ab. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.